Duduk. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Ya, saudara-saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diberi judul sukses dalam keluarga bersama Tuhan, ya, sukses bersama Tuhan, yang diambil dari kitab 2 Samuel pasalnya kelima, ayatnya yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian pula disambung lanjut nanti ke ayat 9 sampai ayat ke-10. 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 9 sampai 10. Saya akan membacanya untuk kita. Mari kita mendengarkannya dalam hati kita masing-masing. 2 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini, Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah kita mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan serta melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, boleh dikatakan memang saat ini adalah zaman instan gitu ya. Segala sesuatu maunya serba cepat. Makanan itu serba cepat ya, makanya ada namanya makanan cepat saji. Kita masuk ke satu areal di mana kita memencet, kita bicara ya, kita mau pesan apa, kita sebutkan, lalu kita berjalan sedikit lagi, kita bayar, lalu berjalan lagi, kita tinggal ambil. Kita sudah bisa menikmati di perjalanan ya, di mobil atau di seterusnya. Lalu saudara, kita juga tahu ada pinjaman instan ya, pinjaman cepat. 45 menit dana cair kata begitu ya. Gak usah di iklan, di SMS kita langsung datang ya. Ada kadang-kadang di SMS, Anda butuh uang tunai, segera 45 satu hari cair gitu ya. Cairnya cepat, bayarnya yang lambat. Ya, lalu apa lagi yang cepat? Ada ijazah juga instan. Saudara-saudara, dulu saya pernah waktu kuliah di Proklamasi Jakarta, itu di daerah Matraman itu ada namanya jasa jasa pembuatan skripsi. Jadi saudara kalau mau buat skripsi, datang ke sana, mau judul apa, saudara tinggal sebutkan, itu dia bisa langsung print out, keluar ya. Tinggal saudara bawa ke kampus gitu ya. Urusan pertanggungjawaban nggak ada, instan, cepat ya. Kuliahnya entah kapan tiba-tiba keluar udah sarjana S2 atau sudah doktor, saudara ya. Instan. Bahkan saudara-saudara sekarang ini zamannya imannya juga instan, saudara. Ya, kita udah serba cepat sekarang. Apalagi kalau sekarang ini zamannya corona ini ya. Mau ibadah cepat aja. Ya, pukul 9 ibadah live streaming, 9 kurang 1 menit kita bisa mulai gitu ya. Di depan handphone. Belum sikat gigi juga bisa ya. Nah, ambil minum kopi juga ibadah instan, cepat saudara ya, nggak ada lagi prosesnya panjang-panjang. Kalau dulu orang mau ibadah masuk jam 9 pagi, kita harus pagi-pagi jam 7:30 paling tidak sudah mandi, lalu buru-buru ke gereja ya, dan seterusnya. Sekarang banyak serba instan saudara. Orang mau sukses pun instan, orang mau sukses tidak mau diproses, mau kaya tapi nggak mau kerja ya. Saudara, banyak sekali seperti itu. Bahkan orang Kristen pun saudara juga seperti itu. Nah, akibatnya apa saudara? Akibatnya mentalnya rapuh, akibatnya mentalnya bobrok, mentalnya nggak siap menghadapi kenyataan, ada proses di dalamnya saudara. Sehingga ketika kita menghadapi yang namanya masalah, sehingga kita menghadapi yang namanya tantangan pergumulan, orang-orang langsung cepat menyerah dan putus asa.
dihadapkan pada persoalan bisnis yang mungkin mulai ada goyang, dihadapkan pada persoalan rumah tangga keluarga, dihadapkan pada persoalan teman kerja, rekan kerja, atau dihadapkan pada persoalan sakit penyakit, langsung kita putus asa dan menyerah. Saudara, kita tidak mau ikutin prosesnya, saudara. Kita pikir ketika kita menjadi orang Kristen, selesai, kita akan tidak punya masalah lagi, saudara. Saudara, Daud dalam perjalanan hidupnya, ketika dia sebelum menjadi raja yang bertahta dan berkuasa di atas seluruh Israel, saudara, Daud ini terkenal, saudara, raja yang paling berhasil. Ya, kenapa? Karena saat ini orang sekarang Zionisme Israel itu mau mengembalikan masa kejayaan Israel seperti zaman Daud begitu ya. Jadi Daud itu sangat membekas sekali dalam kehidupan orang Israel. Nah, saudara, dia sebelum menjadi raja yang berkuasa, raja yang bertahta di atas Israel, dia mengalami proses yang cukup panjang. Bapak Ibu, Daud itu diurapi 3 kali, Bapak Ibu. Menjadi raja dia diurapi 3 kali. Pertama kali dia diurapi oleh Nabi Samuel, saudara. Nabi Samuel dapat perintah dari Tuhan, suruh pergi ke rumah Isai. Lalu pergi ke sana, lalu panggil semua anak-anaknya, lalu diurapi satu persatu, dilihat, ternyata nggak ada. Adanya di padang lagi mengembalakan domba-domba ayahnya. Dipanggil dan diurapi. Itu pertama kali Daud diurapi jadi raja. Saudara, lalu kapan lagi diurapi? Diurapi berikutnya yang kedua adalah ketika diurapi oleh orang-orang Yehuda. Hanya 2 suku saja, saudara, pada waktu itu yang mengakui Daud sebagai raja. Itu dalam 2 Samuel 2 ayat 4. Lalu yang terakhir ini yang kita baca, dia diurapi oleh tua-tua Israel. Disinilah Daud menjadi raja atas seluruh Israel. 3 kali dia diurapi. Raja Israel yang paling banyak diurapi ya ini, Daud ini, saudara. 3 kali. Saudara yang dikasih Tuhan, cukup panjang sekali. Tapi dalam proses yang cukup panjang tersebut, Tuhan nggak pernah tinggal diam dalam kehidupan Daud. Tuhan terus bekerja, memproses dia, membentuk dia sedemikian rupa. Tuhan mengizinkan dia masuk dalam berbagai masalah dan masalah. Saudara, demikian pula Tuhan tak pernah tinggal diam dalam hidup kita, saudara. Tuhan nggak pernah tinggal diam dalam hidup saudara dan saya. Terkadang Tuhan membiarkan kita masuk dalam masalah-masalah, dalam proses yang cukup panjang, untuk mengubah, untuk membentuk, untuk mengarahkan, mengasah karakter kita menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang cakap untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tuhan membentuk kita sedemikian rupa, Bapak Ibu, seturut dengan rencana dan kehendaknya. Nah, dalam proses yang cukup panjang ini kita mau belajar, ya, proses cukup panjang dialami oleh Daud ini kita mau belajar. Ada 3 hal bagaimana kiat atau rahasia Daud bisa mengalami sukses dalam kehidupannya, saudara. Ya, saya katakan sukses ini bukan hanya bicara tentang kekayaan, saudara, tetapi sukses yaitu melakukan atau hidup sesuai dengan kehendak rencana Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, setiap semua orang jadi konglomerat, saudara. Sukses bukan diukur dari kekayaan saudara, tetapi saya mengatakan sukses adalah saudara tepat berada dalam rancangan dan rencananya Allah dalam hidup saudara. Nah, yang pertama, saudara, rahasianya adalah ketika kita memiliki yang namanya dukungan. Yang kedua, adanya kesungguhan. Yang ketiga, penyertaan Tuhan. Nah, saudara, yang pertama, ini kita ikut. Yang pertama, saudara, ya, bagaimana kita bisa mengalami sukses, ya. Saudara, yang pertama adanya dukungan. Dikatakan ayat 1 sampai 3, itu di sana para tua-tua Israel datang, lalu mereka mengakui Daud adalah bagian dari mereka. Saudara, ini merupakan syarat hukum yang penting sekali. Kalau saudara membaca dalam Ulangan pasal 17 ayat 15, dikatakan di sana bahwa hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kamu angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kau angkat atasmu. Jadi, saudara, orang-orang tua-tua Israel itu yang berasal dari 10 suku itu mengatakan bahwa Daud ini adalah bagian dari mereka. Jadi mereka mendukung Daud itu bagian dari mereka. Itu syarat mutlak. Kalau mereka mengatakan kau bukan bagian dari kami, maka nggak bisa Daud jadi raja. Tetapi didukung, saudara, oleh tua-tua Israel. Nah, saudara, dukungan ini penting sekali untuk menegakkan kepemimpinan Daud di Israel. Saudara, dukungan para tua-tua penting sekali. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu kita mendengar pidato Bapak Presiden, ya. Beliau menyampaikan semacam
kemarahan lah ya kalau saya katakan, di depan sidang kabinet ya, lengkap ya. Saya tangkap isinya adalah kekecewaan saudara, kekecewaan beliau karena para menteri tidak mendukung gitu ya. Sebagian dari menteri itu tidak merasakan sense of crisis katanya, tidak merasakan berada di dalam krisis. Wah, marah sekali saudara. Jadi presiden merasakan bahwa dukungan itu tidak diberikan saudara, sehingga apa yang dilakukan, dikerjakan oleh menterinya itu tidak menggambarkan kita sedang berada dalam krisis. Demikian saudara. Saudara yang kasih Tuhan, di balik keberhasilan sebuah perusahaan pasti ada tim kerja yang mendukungnya. Saudara, di balik kesuksesan seorang pria ada wanita yang mendukungnya. Di balik kesuksesan anak-anak kita ada orang tua yang mendukungnya. Nah saudara, ketika kita menginginkan seseorang berhasil, dukunglah dia ya, mari kita dukung. Entah itu istri kita, entah itu suami kita, entah itu anak kita, dukung. Jangan saling menyalahkan. Saudara-saudara, ketika ada masalah dalam keluarga, jangan saling tuding-menuding, cari salah kambing hitam saudara, tapi mari saling dukung saudara. Saya katakan tadi bahwa suami yang berhasil itu pasti didukung oleh istri. Ada suatu cerita saudara, ada seorang pria, dia tamat sekolah SMA, lalu dia mau lanjut ke perguruan tinggi, ternyata nggak lulus, nggak bisa masuk saudara. Akhirnya orang tuanya berpikir, ya udahlah dinikahin aja lah, dinikahkanlah dia dengan seorang perempuan sederhana saudara. Lalu si laki-laki ini mencoba cari kerja, dia mau melamar jadi guru SD saudara. Jadi guru SD karena dia tidak punya pengalaman saudara-saudara, belum seminggu dia sudah dipecat saudara. Dia dipecat, lalu dia pulang ke rumah dengan wajah yang lesu dan tidak bersemangat. Lalu istrinya bilang begini, ilmu itu di kepala itu banyak, tapi tidak semua orang yang bisa mengeluarkannya, tidak semua orang bisa menuangkannya. Ada yang bisa menuangkannya, ada yang tidak. Kamu sendiri nggak perlu bersedih ya, karena mungkin ada pekerjaan yang lain yang lebih cocok untuk kamu. Lalu suaminya itu pun cari kerja lagi yang lain. Dia dapat kerja lagi yang baru, tapi bosnya pecat dia lagi saudara. Dipecat lagi karena dianggap dia gerakannya lambat saudara. Lalu dia pulang, dia cerita lagi, dia berkeluh kesah sama istrinya. Kemudian istrinya bilang, kegesitan tangan kaki setiap orang itu beda. Orang yang sudah bekerja bertahun-tahun pasti lebih cekatan dan lebih gesit. Kamu kan baru tamat sekolah, tentunya kamu masih harus belajar. Tidak apa-apa, jangan kecil hati, pasti ada pekerjaan lain yang lebih cocok buat kamu. Istrinya terus kasih semangat saudara. Dia terus cari kerja saudara, di banyak pekerjaan lain, tapi tidak ada satupun yang berhasil. Banyak gagal saudara. Setiap kali dia pulang dengan patah semangat, istrinya selalu menghibur dia, selalu menguatkan dia saudara. Akhirnya ketika umurnya sudah 30-an tahun lebih, dia rupanya mendapatkan satu pekerjaan yang cocok lah, bisa dapat berkat, yaitu dia dengan kemampuan berbahasa tunarunggu, dia mengajar di sekolah yang siswa cacat ya, tunarunggu, tidak bisa bicara. Akhirnya saudara-saudara, dia bahkan bisa buka sekolah penyandang disabilitas. Lebih lagi saudara, dia buka satu toko untuk alat-alat bantu pendengaran saudara. Dari buka satu toko, dia buka 2 toko, dia buka lagi toko, sampai singkat cerita dia berhasil saudara. Dia menjadi orang yang sukses. Suatu ketika saudara-saudara, ketika dia dalam masa suksesnya itu, dia tanya sama istrinya, kenapa kamu ketika saya merasakan masa depanku suram, tapi kamu terus memberikan aku semangat dan kepercayaan? Lalu istrinya menjawab dengan polos begini saudara, sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum, bisa dicoba untuk menanam kacang. Tapi kalau kacang pun tidak tumbuh dengan baik, bisa dicoba untuk menanam buah-buahan. Tapi kalaupun buah-buahan tidak tumbuh dengan baik, semaikanlah bibit gandum hitam, pasti akan menghasilkan bunga. Karena sebidang tanah pasti ada bibit yang cocok untuknya, pasti bisa menghasilkan sesuatu. Mendengar penjelasan sang istri itu, suaminya terdiam dan terharu saudara. Betapa kuatnya keyakinan istrinya, betapa tabahnya istrinya, kasih sayang istrinya yang mendorong, menguatkan suaminya untuk terus bertahan, berkembang saudara, menjadi orang sukses. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mungkin di dunia ini tidak ada orang yang sempurna,
Di dunia ini namanya ada proses, saudara. Proses itu bicara tentang kegagalan 1, kegagalan 2, kegagalan 100, saudara. Banyak kegagalan. Tapi power statement dalam MMC ingat katakan begini, seorang pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, tetapi mereka yang tidak pernah berhenti berusaha. Saudara-saudara, makanya dikatakan adanya dukungan, saudara. Ya, kesuksesan ditentukan oleh adanya dukungan. Kalau Anda ingin anakmu sukses, suamimu sukses, istrimu sukses, dukung mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, adanya kesungguhan, Bapak Ibu. Ya. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, dalam ayat 4, 5 dan 9 di sini dikatakan ada kata kerja, ya saudara. Ayat 4 dan ayat 5 itu ada 3 kali kata memerintah, saudara. Ada kata kerja 3 kali, saudara. Lalu ayat 9 juga ada 1 kata memperkuat. Lalu saudara-saudara dikasih Tuhan, ayat 10 dikatakan makin lama makin besarlah kuasa Daud. Saudara, artinya apa? Saudara, di sini mau dilihatkan begini, bahwa yang awal harus kita lakukan adalah bekerja, dan bekerja, saudara-saudara. Bekerja dan bekerja, maka hasilnya pun akan kita capai. Ayat 10 mengatakan makin lama makin besarlah. Kenapa makin lama makin besar? Karena Daud memerintah. Kata kerja memerintah itu maksudnya dia mengupayakan sesuatu untuk yang dikerjakan, untuk yang diperintahnya, saudara. Daud inilah tipe orang yang bekerja keras. Dia bekerja keras dengan sungguh-sungguh, saudara. Dia ini tekun, saudara. Sebelum diurapi jadi raja, dia adalah seorang gembala. Dia terkenal sebagai gembala yang apik, gembala yang begitu peduli, saudara. Tekun menggembalakan domba-domba ayahnya. Pengalaman menggembalakan itu yang membawa dia bisa menjadi raja yang besar, saudara. Saudara-saudara, sekalipun Samuel pada waktu Daud masih remaja, dia sudah mengurapi Daud jadi raja, saudara, tapi tidak membuat Daud itu bermalas-malasan, saudara. Pada waktu Samuel mengurapi dia, nggak kemudian Raja Daud mengatakan, mana singgasanaku Samuel? Kau sudah urapi aku jadi raja, mana? Tidak, saudara. Ketika Samuel sudah mengurapi Daud jadi raja, Daud kembali kepada kehidupannya sebagai gembala, saudara. Dia masih harus terus berjuang, bahkan dia lari sembunyi, saudara, dari kejaran Saul, raja yang pada saat itu memimpin Israel. Saudara, dia mengalami proses yang cukup panjang. Bahkan setelah Daud dinobatkan jadi raja pun atas seluruh Israel, saudara, kita mencatat dia harus masih terus bekerja keras. Saudara, bait Allah yang dibangun Salomo itu kontribusi barang-barangnya semua yang menyediakan adalah Daud, saudara. Daud sudah persiapkan semua, ya. Bahkan dikatakan juga, saudara-saudara, ketika dia sudah jadi raja pun dia masih memperluas wilayahnya, saudara. Dia tidak bermalas-malasan, tapi dia terus tidak pernah puas, dia terus memperluas wilayahnya. Saudara, Daud inilah orang yang bersungguh-sungguh. Dia orang yang tekun, saudara. Apakah dia nggak mengalami krisis? Apakah dia tidak pernah mengalami masalah? Daud adalah orang yang sering menghadapi masalah. Saudara, Daud ini mengalami begitu banyak krisis, tekanan. Masih kecil, saudara-saudara, masih remaja dulu, dia mengalami yang namanya dianggap seperti anak kecil, anak bawang. Saudara, ketika Samuel datang mengurapin, mencari raja di dalam keluarga Isai, ketika anak-anak Isai disuruh dikumpulkan, tidak ada satupun yang dilihat Isai. Wow, ini tidak ada kriterianya. Dalam benak Samuel, bukan ini. Ada nggak lagi anak kamu? Isai bilang nggak ada. Tapi kemudian, oh iya, ada satu lagi. Ada, masih di padang, lupa panggil. Saudara, Daud dianggap tidak ada. Saudara, ketika saudara-saudara yang lain pergi berperang, saudara-saudara, Daud nggak boleh ikut perang. Dia cuma disuruh nganter rantangan aja buat makanan saudara-saudaranya. Saudara bayangkan, anak ini sebenarnya dianggap anak bawang, tidak dianggap mampu, saudara. Daud mengalami krisis, tapi dia sungguh-sungguh, saudara. Saudara perhatikan, ketika dia mengantar makanan kepada kakak-kakak perang, saudara, apakah dia merasakan minder? Apakah dia merasakan dia tidak percaya diri, saudara? Tidak, saudara. Ketika dia mendengar Filistin menantang orang Israel, dia malah maju. Dia lebih berani dari kakak-kakaknya, saudara. Saudara, ketika Daud pun sudah diangkat menjadi raja, saudara-saudara, Alkitab mencatat, saudara-saudara, bahwa dia juga dikejar-kejar oleh Saul, saudara. Ketika dia diurapi oleh Samuel menjadi raja, dia dikejar-kejar oleh Saul, mertuanya sendiri, saudara. Betapa sakit hatinya, saudara. Apakah dia nggak punya kesempatan untuk balas dendam sama Saul? Punya. Dia punya kesempatan 2 kali dia bisa bunuh si Saul, tapi dia tidak lakukan, saudara.
Dia sungguh-sungguh dekat sama Tuhan. Saudara, yang terakhir saudara, ketika dia sudah tenang, dia menjadi raja atas seluruh Israel, dia bahkan dihianati oleh anaknya sendiri, Absalom. Saudara, apakah dia mau bunuh Absalom? No. Dia tetap menjaga kekudusan hidupnya. Dia sungguh-sungguh, saudara. Dia katakan kepada panglimanya, jangan bunuh Absalom. Padahal Absalom sudah mengkhianati dia. Saudara-saudara, Daud ini sungguh-sungguh sekali, saudara. Dia hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, demikian juga dengan kita. Allah menghendaki kita hidup sungguh-sungguh seturut dengan kehendak rencananya Tuhan. Bukan dengan sesuai dengan rencana kita sendiri, tapi seturut dengan rencana Tuhan. Kunci keberhasilan kita adalah sungguh-sungguh, saudara. Dan bagian dari kesungguhan itu adalah disiplin diri. Saudara, saya mau katakan begini, banyak orang yang memiliki bakat alamiah itu sulit sekali untuk dijaga disiplinnya. Maksudnya begini, saudara, seorang musisi yang handal seringkali memang bisa tampil begitu memukau, menyajikan musik yang sangat bagus, bahkan tanpa banyak latihan bisa, saudara. Atlet yang berbakat mungkin bisa tampil gemilang lalu keluar sebagai pemenang dalam suatu pertandingan, saudara, tanpa berjuang, tanpa berlatih sekeras teman-teman seprofesinya, saudara. Tapi ingat, saudara, tanpa disiplin diri, mereka semua hanya sebentar di kesuksesannya, mereka sebentar akan jatuh. Saudara, tanpa disiplin diri, kesuksesan mereka tidak akan bertahan lama. Kesuksesan mereka tidak akan bertahan lama. Saudara ingat Mike Tyson? Saudara, waktu dia pada masa-masa jayanya, saudara-saudara, dia begitu gigih latihannya, saudara. Sampai orang mengatakan kalau dia bertanding itu hanya ronde keberapa lah ini, 3 ronde paling udah jatuh, saudara. Tapi ketika dia mulai tidak disiplin, saudara, dia mulai dikatakan dia tidak mau latihan lagi dengan keras, bahkan dia mulai main-main perempuan, dia pelecehan seksual, dia mengalami kekalahan, karirnya hancur, saudara. Saudara pernah dengar nama penyanyi Whitney Houston, penyanyi I Will Always Love You? Itu penyanyi yang luar biasa sekali, saudara. Ya, dia meroket sekali. Berapa Grammy Award dia penghargaan untuk penyanyi yang hebat itu ya. Dia dapatkan, saudara. Tetapi dia tidak disiplin, saudara. Dia jatuh dalam dosa narkoba, saudara. Sampai kemudian dia mati pun. Mengenaskan. Saudara pernah dengar nama Elvis Presley? Siapa lagi, saudara? Saudara, banyak orang-orang sukses ketika mereka tidak disiplin, ketika mereka tidak sungguh-sungguh dalam hidupnya, maka karir mereka pun hancur. Saudara-saudara kasih Tuhan, oleh karena itu Tuhan menghendaki kita sungguh-sungguh, kita disiplin diri kita untuk terus ingat, kita berjalan mau ikut rencana Tuhan. Saudara, Daud pun pernah lari, dia tidak disiplin, saudara. Dia mengalami indisipliner, saya katakan. Ketika dikatakan raja-raja yang lain pergi berperang, Daud nggak pergi berperang. Dia nggak sungguh-sungguh, dia nggak disiplin, saudara. Satu kali, saudara, sampai akibatnya apa, saudara? Dia berdiri di atas soto istana, tanpa sengaja matanya melihat ada perempuan mandi, saudara. Dan perempuan itu adalah Batsheba. Itulah dosa Daud. Untungnya Daud pada saat itu langsung bertobat, saudara, dan dia dipulihkan. Saudara-saudara kasih Tuhan, disiplin dalam kesungguhan. Itu yang kedua, kalau kita mau sukses. Yang ketiga, saudara-saudara, adanya penyertaan Tuhan. Ini rahasia yang ketiga. Bagaimana Samuel mengatakan di balik adanya dukungan dan kesungguhan, Samuel menegaskan, saudara-saudara, bahwa kunci kebesaran, kunci kesuksesan Raja Daud adalah sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan atas Daud, saudara? Ya, bagaimana, apakah Tuhan terus mengikuti saudara ini? Bagaimana bentuk penyertaannya? Yang pertama adalah Tuhan menyertai Daud melalui firman-Nya. Saudara, Daud terkenal sebagai penulis kitab Mazmur, betul ya? Saudara, kalau kita baca kitab Mazmur itu tulisan Daud banyak di sana. Nah, saudara, dalam Mazmur pasal 1, Daud sudah menyatakan, saudara-saudara, ini luar biasa sekali ayat ini, saudara. Daud sudah mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Saudara, yang terakhir dikatakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudara, kata berhasil ini merefer kepada kesuksesan, saudara. Apa yang dikerjakan berhasil, saudara. Itu orang sukses, saudara. Orang sukses adalah apa yang dikerjakannya dia berhasil, saudara-saudara.
Saudara kasih Tuhan, Daud mengalami bagaimana firman Tuhan itu merupakan wujud dari penyertaan Allah dalam kehidupannya. Itu yang membuat dia berhasil, saudara. Dalam Mazmur 119 ayat 105 juga dikatakan, Daud mengatakan, saudara, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara, kenapa pelita bagi kaki kita, saudara? Kenapa kaki kita yang membutuhkan pelita? Karena kaki kita melangkah setiap hari, satu langkah demi satu langkah. Pelita itu menuntun, saudara. Artinya apa? Setiap langkah perjalanan hidup kita, firman Tuhan itu seperti pelita menerangi, saudara. Dia nggak mengatakan bahwa seluruh kehidupan kita seperti lampu petromak yang terang begini menerangi seluruh ruangan ini, saudara. Tapi dia mengatakan menerangi kaki. Kaki sedikit, setapak demi setapak, hari demi hari kita disertai melalui firman. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika kita mau berhasil dan sukses, saudara, maka kita harus merenungkan firman itu siang dan malam. Kita suka merenungkan Taurat siang dan malam. Gak mesti harus dipaksa-paksa, gak mesti harus tanya-tanya. Itu adalah kesukaan orang-orang yang sukses. Orang-orang yang berhasil adalah mereka yang suka merenungkan Taurat Tuhan, firman Tuhan siang dan malam. Yang kedua, saudara, bagaimana wujud penyertaan Tuhan? Yaitu melalui pengucapan syukur. Saudara-saudara, Daud ini dalam Mazmurnya dia selalu memuji-muji Tuhan, saudara. Waktu dikejar musuh, dalam Mazmur 55, 57, 59 dikatakan, waktu dikejar musuh, Daud bermazmur. Waktu mau berperang, Daud bermazmur. Waktu dia sakit, Daud bermazmur. Waktu diberkati Allah pun, Daud bermazmur. Setiap kehidupannya, Daud bermazmur. Saudara-saudara kasih Tuhan, Daud selalu memuji-muji Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur dikatakan, roh Allah bersemayam di atas puji-pujian. Artinya apa? Ketika roh Allah, ketika kita memuji Tuhan, ada kedaulatan Allah menaungi kita, ada hadirat Allah, ada kuasa Allah, otoritas Allah bekerja. Nah, saudara-saudara, bicara tentang otoritas, saudara, apakah kehidupan kita katakan, oh saya ini orang baik, Allah terus bekerja, memberkati. Tapi ketika kita tidak memuji Tuhan, maka sebenarnya kedaulatan Allah sirna, lari dari kita. Tetapi ketika kita bersungut-sungut, maka Allah pun murka. Iblis yang hadir menguasai kita, saudara. Saudara ingat peristiwa Ayub, ya. Ayub itu orang saleh, saudara. Alkitab mencatat Ayub itu orang saleh, saudara. Tapi kenapa dia diizinkan Tuhan mengalami pencobaan, saudara? Saudara, rangkaian perjalanan Ayub ketika dia mengalami masalah, ketika dia diizinkan Tuhan mengalami pencobaan, dicobai oleh iblis, saudara, dia berontak, saudara. Ya, Ayub mengatakan dia nggak terima, saudara. Tuhan, kenapa? Kenapa? Saya kan baik, saya kan nggak bikin salah. Teman-temannya bilang, kamu harus ngaku dosa. Dia bilang, enggak, saya nggak ada dosa. Kenapa Tuhan buat begini pada saya? Saudara, Ayub nggak terima, saudara. Ya, tapi dia tetap berusaha, saudara, untuk menyatakan, dia tetap mau berargumentasi sama Tuhan. Singkat cerita, saudara, Ayub memperoleh pemulihan tatkala dia menyesali perkataannya. Hanya di ayat-ayat, di pasal-pasal terakhir dari kitab Ayub dikatakan Ayub mencabut perkataannya, saudara. Perkataannya apa? Perkataan ketika dia membenarkan dirinya bahwa dia orang yang tidak berdosa. Saudara-saudara, sesaleh apapun hidup manusia, di hadapan Allah kita harus tetap mengakui kedaulatan Allah, saudara. Sehebat apapun kita, sehebat apapun, sesaleh apapun, kita harus mengakui kedaulatan Allah. Bagaimana Allah berdaulat? Ketika kita memuji Dia, ketika kita terus bersyukur kepada Tuhan, kita tidak bersungut-sungut dalam keadaan apapun yang kita alami saat ini. Pengakuan itulah yang membuat iblis takluk, iblis kalah, saudara. Ketika kita mengalami duka, ketika kita mengalami masalah, mulut kita tetap mengucap syukur, iblis gak berani, saudara, karena roh Allah bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, rahasia sukses bersama Tuhan, Daud mengalaminya. Ada 3 hal tadi kita belajar. Pertama, adanya dukungan. Saudara-saudara, krisis apapun yang engkau hadapi saat ini, jangan pernah saling menghakimi. Dalam keluarga, rumah tangga, ketika anak kita tidak seperti yang kita inginkan, dia gagal, mungkin dia gagal masuk sekolah negeri, atau mungkin juga dia gagal masuk perguruan tinggi negeri, dan seterusnya, jangan menghakimi, saudara. Mari dukung anak kita. Suami kita, mungkin dia gagal saat ini, tapi belum tentu dia gagal untuk selamanya. Dukung dia. Ya, saling mendukung. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Yang kedua, saudara-saudara, adanya kesungguhan.
Saudara-saudara, tidak peduli berapa kali engkau gagal, berapa kali engkau jatuh, ya, tetapi ketika engkau tetap sungguh-sungguh mau bangkit, kesuksesan, percayalah, ketika Tuhan menyertai kita, menguatkan kita, Dia akan memampukan kita, menolong kita, hari demi hari kita melangkah, saudara. Penyertaan Tuhan ada ketika kedaulatan Allah bekerja dalam hidup kita. Apapun yang kita kerjakan, pasti Dia buat berhasil. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena firman-Mu hari ini mengingatkan kami kembali betapa kami rindu mengalami kesuksesan, keberhasilan dalam Tuhan. Seringkali kami lari dari jalan-Mu Tuhan. Kami enggak sabar. Kami seringkali menjadi pribadi-pribadi, menjadi umat yang bersungut-sungut dengan masalah yang Tuhan izinkan kami alami. Padahal masalah-masalah yang Tuhan izinkan kami alami adalah bekal kami untuk menghadapi persoalan yang lebih besar lagi di kemudian hari. Mampukan kami Tuhan sebagai umat-Mu untuk terus boleh bersabar di dalam proses kehidupan yang Tuhan izinkan kami alami saat ini. Karena kami percaya ketika kami mengalami satu pencobaan atau masalah, Engkau tidak pernah mengizinkan kami dicobai melebihi kekuatan kami. Dan ketika kami dicobai pun, Engkau memberikan jalan keluar setiap masalah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bila kiranya umat-Mu terus Engkau berkati, kami hidup seturut dengan kehendak rencana Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan menjadi berhasil. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Sebelumnya, mari kita angkat ujian selidiki aku. Kita angkat pujian, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau angkat pujian selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Saudara-saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum kita mulai sakramen ini, kami instruksikan untuk kita mengambil hosti dan juga anggur satu persatu ke depan di jalur yang di tengah. Nanti ada rekan-rekan majelis yang akan mengarahkan supaya tidak bergerombol, masing-masing boleh mengambil jarak. Begitu ambil dari sisi sebelah kanan saya ini, ambil langsung bergerak ke kanan, kembali ke tempat duduk masing-masing lagi, lalu dengan sikap berdoa menunggu yang lainnya mengambil selesai ya. Demikian pula di sebelah kiri saya ini, ambil, lalu ambil ke dinding sebelah kanan, lalu masuk lagi ke tempat duduknya. Demikian seperti itu semuanya sampai nanti kita semua sudah dapatkan hostinya, anggurnya. Kita akan memakannya dan meminumnya secara bersama-sama.
Baik. Terimalah perjamuan kudus ini untuk menghiburkan hatimu. Berlututlah kamu dengan rendah hati, mengaku dosa-dosamu kepada Allah yang Maha Kuasa. Marilah kita sama-sama berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadikan langit dan bumi, hakim segala manusia, dengan sedih hati kami mengaku banyaknya dosa-dosa dan kejahatan yang selalu kami perbuat dengan pikiran, perkataan maupun perbuatan melawan Tuhan dan Raja kami. Hati kami sangat sedih dan menyesal mengingat kesalahan itu, dan dengan sungguh-sungguh ingin bertobat. Kasihanilah kami ya Bapa yang berkasihan. Ampunilah kami, tolonglah kami dari saat ini, agar kami dapat melayani-Mu dan berkenan kepadamu dalam pembaharuan hidup, menghormati dan memuliakan nama-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, karena besar kasih-Mu, Engkau sudah menjanjikan pengampunan dosa kepada semua orang yang kembali kepadamu dengan pertobatan dan iman yang benar. Kasihanilah kami, ampuni dan lepaskanlah kami dari segala dosa kami, teguhkanlah dan kuatkanlah kami dalam segala kebaikan, dan bawalah kami kepada hidup yang kekal, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah apa yang dikatakan firman Tuhan kepada orang yang merendahkan hatinya dan bertobat. Jikalau ada yang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Memang selayaknya, benar dan wajiblah kami pada setiap saat dan pada setiap tempat mengucapkan syukur kepadamu, ya Tuhan Bapa kami yang kudus, yang Maha Kuasa, Allah yang kekal. Sebab itu bersama dengan malaikat-malaikat dan bala tentara sorga, kami puji dan besarkan nama-Mu yang mulia itu, dan selalu memuji Tuhan serta berkata, Kudus, 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 kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa. Langit dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Allah yang Maha Tinggi. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang sudah menderita kematian di atas salib untuk penebusan kami, yang oleh persembahan yang sekali itu sudah membuat kurban yang penuh, sempurna dan cukup bagi dosa-dosa seluruh dunia, dan yang menentukan dan dalam Injilnya yang kudus sudah memerintahkan kami melanjutkan peringatan ini atas kematiannya yang mulia itu. Dengarkanlah kami ya Bapa yang berkasihan, dengan rendah hati kami memohon kepadamu, dan tolonglah supaya kami yang menerima roti dan anggur ini menurut peraturan anak-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus, dalam memperingati kematian dan kesengsaraannya, juga mengambil bagian daripada zat keilahiannya dengan pertolongan Dia yang pada malam Ia diserahkan itu, diambilnya roti, dan setelah Dia mengucapkan syukur dipecah-pecahkannya serta diberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi satu peringatan akan daku. Demikian juga sesudah makan, diangkatnya cawan minuman, diucapkannya syukur serta diberikannya kepada mereka sambil berkata, Minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian baru, yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak sebagai jalan pengampunan dosa. Maka seberapa kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan daku. Marilah kita sama-sama berdoa. Tuhan yang Maha Pemurah, kami tidak berani datang ke meja-Mu jika bersandar pada kebenaran kami. Kami datang dengan bersandar pada anugerah-Mu yang besar. Kami tidak layak mengumpulkan remah-remah dari bawah meja-Mu, tetapi Engkau tidak berubah dan selalu mengasihani kami. Tolonglah kami supaya kami dapat turut serta dalam perjamuan kudus ini, sehingga tubuh dan jiwa kami disucikan oleh darah-Nya, serta memperoleh hidup yang berlimpah. Kami selalu tinggal di dalam Kristus, dan Kristus selalu tinggal di dalam kami. Amin.
Persilahkan untuk Bapak Ibu untuk boleh mengambil hosti dan anggur. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah, ini menjadi satu peringatan bahwa Kristus Yesus mati untuk menebus dosa-dosamu, dan ucapkanlah syukur. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan karena dosa-dosamu dan dosa sisi dunia ini. Seberapa kali kamu minumnya, jadikanlah ini menjadi satu peringatan bahwa Yesus Kristus mati untuk menebus dosa-dosamu, dan ucapkanlah syukur. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah, yang menjadi suatu peringatan bahwa Kristus Yesus mati untuk menebus dosa-dosamu, dan ucapkanlah syukur. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru, dicurahkan karena dosa-dosamu dan dosa sisi dunia ini juga. Seberapa kali kamu minumnya, jadikanlah yang menjadi satu peringatan bahwa Kristus Yesus mati untuk menebus dosa-dosamu, dan ucapkanlah syukur. Bagi Bapak Ibu yang sudah menerima hosti dan anggur, mari berdoa di tempatmu masing-masing. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah, ini menjadi suatu peringatan bahwa Kristus Yesus mati untuk menebus dosa-dosamu, dan ucapkanlah syukur. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan karena dosa-dosamu dan dosa sisi dunia ini juga. Seberapa kali kamu minumnya, jadikanlah yang menjadi suatu peringatan bahwa Kristus Yesus mati untuk menebus dosa-dosamu, dan ucapkanlah syukur. Baik, Bapak Ibu yang sudah menerima hosti, kita boleh buka hostinya. Anggurnya nanti ada di bagian bawah, di belakang dari hosti itu. Kalau sudah, mari kita angkat hostinya. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah, ini menjadi satu peringatan bahwa Kristus Yesus mati untuk menebus dosa-dosamu, dan ucapkanlah syukur. Berdoalah, silakan dimakan dan ucapkanlah syukur. Mari kita buka anggurnya.
Kalau sudah dibuka, mari kita angkat bersama. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan karena dosa-dosamu dan dosa sisi dunia ini juga. Ambil dan minumlah, ini menjadi peringatan bahwa Kristus Yesus mati untuk menebus dosa-dosamu, dan ucapkanlah syukur. Silakan diminum dan ucapkanlah syukur. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan sebagai peneguhan bagi kita di dalam perjamuan kudus ini diambil dari Roma 6 ayat 11 sampai 12. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Saudara-saudara, penebusan Kristus menegaskan bahwa hidup kita sudah dibeli lunas, sudah dibayar lunas. Hidup kita adalah hidup yang baru dalam Kristus. Hidup yang lama sudah kita matikan di dalam dosa. Oleh karena itu jangan lagi kita menuruti keinginan dosa dalam daging kita, sehingga menyia-nyiakan pengorbanan Kristus bagi kita. Oleh karena itu hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Hiduplah dengan sungguh-sungguh. Hiduplah menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini kembali kami boleh mengadakan menerima sakramen perjamuan kudus. Kami bersyukur Tuhan atas pengorbanan-Mu di kayu salib, mati menebus kami. Engkau memberikan kehidupan baru bagi setiap kami. Kami percaya kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hingga hari ini, kami memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus, kehidupan yang sudah dibayar lunas. Dosa tak berkuasa lagi atas kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau terus memimpin hidup kami. Roh-Mu yang kudus mengarahkan kami untuk kami terus boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami hidup dalam rancangan dan rencana Tuhan saja, sehingga apa yang kami kerjakan semua boleh berhasil. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji Engkau Allah, terpuji Engkau Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak yang kasih Tuhan, kita kembali melanjutkan liturgi perjamuan kudus kita ke bagian yang nomor 11. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, hamba-hamba-Mu yang hina ini mohon kemurahan-Mu supaya kami layak menerima sakramen ini. Terimalah korban persembahan syukur dan puji-pujian kami. Dengan tulus kami memohon anugerah-Mu supaya melalui darah anak-Mu Yesus Kristus kami memperoleh pengampunan dosa dan anugerah-Nya. Saat ini kami menyerahkan tubuh dan jiwa kami menjadi korban persembahan yang hidup dan kudus. Kiranya Tuhan memberkati kami yang telah menerima perjamuan kudus ini. Meskipun tidak layak memberikan korban persembahan kepadamu karena beratnya dosa-dosa kami, kami mohon Tuhan menerima ketulusan kami. Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami, maka kami mohon Engkau berkenan menerimanya. Dan janganlah menghitung kesalahan kami. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami persilahkan kembali duduk.